Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di YouTube channel Poltekkes Kemenkes Kendari. Bersama saya Sri Reski Mustafa dari jurusan D3 Keperawatan Kendari Polkesken. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai literatur searching strategi dengan metode Pico-Pico dan PCC menggunakan database. Teman-teman mungkin sudah ada ya yang familiar terkait metode ini dan mungkin juga masih ada yang belum. Nah, untuk lebih lanjutnya yuk kita bahas secara detail terkait metode Pico-Pico dan PCC. Nah, Pico-Pico ini sendiri merupakan suatu kerangka ya. Jadi dia merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merumuskan pertanyaan klinis dan penelitian yang terfokus serta untuk memandu pencarian literatur yang sistematis. Pico-Pico ini merupakan kepanjangan dari P-nya itu adalah populasi atau pasien atau problem yang menjadi fokus dari penelitian. Nah, kemudian I-nya itu adalah intervensi atau tindakan yang ingin diteliti. Kemudian C-nya itu adalah comparisonnya ya, jadi pembandingnya bisa berupa kelompok kontrol atau alternatif lain yang dibandingkan dengan intervensi. Kemudian O-nya itu adalah outcome-nya, hasil yang diharapkan dari intervensi tersebut seperti apa. Dan yang terakhir adalah T, time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil dari intervensi tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Pada sebuah kasus di mana di sini diceritakan bahwa Ana seorang wanita berumur 28 tahun tengah memasuki trimester kedua kehamilannya. Dalam kehamilan pertamanya, ia mengalami anemia yang cukup parah, sehingga dokter kandungannya sangat memperhatikan kadar hemoglobinnya. Setelah hasil tes darah tersebut menunjukkan bahwa Ana kembali mengalami anemia. Nah, dokter di sini menganjurkan untuk segera mulai mengkonsumsi suplemen zat besi oral. Ana merasa khawatir tentang efek samping yang mungkin ditimbulkan pada suplemen tersebut, namun dia juga mengerti tentang pentingnya menjaga kesehatannya dan juga kesehatan janinnya. Nah, dari kasus ini bisa kita identifikasi ya terkait Pico-nya. Jadi untuk P-nya itu adalah ibu hamil dengan anemia. Lalu untuk intervensinya itu adalah dengan pemberian suplemen zat besi oral. Dan C-nya itu atau pembandingnya seperti yang kita lihat di kasus, dia tidak menggunakan suplemen atau tidak menggunakan intervensi lain. Nah, O-nya itu outcome-nya ya, hasil yang ingin didapatkan seperti apa. Ya tentunya pasti untuk meningkatkan kadar hemoglobinnya, sehingga kita dapat rumusan pertanyaan pada wanita hamil yang mengalami anemia selama trimester kedua. Apakah penggunaan suplemen zat besi oral dibandingkan dengan tidak menggunakan suplemen efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin? Oke, kita lanjut di contoh kedua dengan menggunakan metode Picot. Nah, sebenarnya untuk metode Pico dan Picot ini hampir sama ya, tapi hanya dibedakan pada singkatan pada bagian T-nya atau time-nya. Nah, kalau misalkan Pico itu adalah singkatan yang digunakan untuk membantu merumuskan pertanyaan klinis yang spesifik dan terfokus, sedangkan untuk Picot-nya itu adalah pengembangan dari Pico itu sendiri, yaitu dengan menambahkan elemen untuk membuat pertanyaan penelitian yang lebih spesifik dalam konteks waktu, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat dari skenario kasus ini. Di sini dijelaskan bahwa untuk mengidentifikasi dari Picot-nya itu bisa kita lihat bahwa P-nya atau problemnya atau populasinya atau pasien atau kliennya adalah seorang pasien dengan SLE atau Systemic Lupus Erythematosus atau penyakit autoimun kronis ya. Nah, kemudian I-nya, intervensinya apa? Dengan pemberian teh kunyit. Kemudian C-nya itu yaitu dengan menggunakan plaquenil atau terapi obat standar. Lalu outcome yang diinginkan itu adalah mengurangi nyeri sendi. Kemudian T-nya dari skenario atau kasus kita lihat bahwa time-nya itu adalah menggunakan periode 3 bulan seperti itu. Lalu dari Picot-nya ini kita dapat melihat atau merumuskan pertanyaan, yaitu pada pasien dewasa penderita SLE, apakah mengkonsumsi teh kunyit lebih efektif daripada plaquenil dalam mengurangi nyeri sendi? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait metode PCC. Nah, metode PCC ini sendiri adalah
metode yang digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam pernyataan tinjauan utama. Nah, PCC ini sendiri singkatan dari P-nya itu adalah populasi atau problem, kemudian C-nya itu adalah konsep atau fenomena yang ingin dipelajari, dan C-nya itu adalah konteks atau setting di mana penelitian itu akan dilakukan. Nah, dari penjelasan tadi mungkin teman-teman sudah melihat ya secara garis besar perbandingan penggunaan metode Pikot-Pikot dan juga PCC. Nah, secara garis besarnya, Pikot-Pikot itu lebih umum digunakan dalam penelitian klinis atau studi intervensi. Nah, kemudian PCC itu sendiri dia lebih fleksibel dan sering digunakan dalam penelitian eksploratif atau studi observasional yang tidak selalu melibatkan intervensi secara langsung. Nah, untuk pengimplementasiannya bisa dilihat dari contoh kasus ini ya. Di sini dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki bernama Pak Budi, usia 70 tahun, tinggal di sebuah desa terpencil di pedesaan yang mengalami atau didiagnosis menderita diabetes dan hipertensi. Nah, kalau misalkan kita identifikasi menggunakan metode PCC, dapat dilihat bahwa P-nya itu adalah populasi lansia, karena di sini dijelaskan bahwa Pak Budi ini usianya 70 tahun, atau mungkin bisa juga dituliskan untuk P-nya itu populasinya itu adalah pria berusia 70 tahun. Jadi dipilih ya. Nah, untuk C yang pertama dari segi konsepnya itu adalah penggunaan teknologi telemedicine ya, karena dilihat dari kasus di sini pemerintah daerahnya ingin memperkenalkan program pilot penggunaan teknologi medicine. Kemudian untuk C dari konteks yang atau tempat penelitiannya itu adalah lingkungan pedesaan. Nah, sebelum kita masuk pada prosedur penggunaan metode dengan database, jadi terlebih dahulu kita kenali dulu jenis-jenis database yang elektronik yang dapat kita gunakan. Jadi di sini bisa dilihat ya teman-teman, ini bisa menggunakan PubMed, kemudian Cochrane Library, kemudian Web of Science, kemudian GBI, Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar. Nah, untuk tautannya bisa teman-teman catat. Nah, ini tinggal kalian klik tautannya, kemudian kalian akan masuk pada database yang diinginkan. Nah, saya harapkan buat teman-teman sekalian sebelum kita masuk ke prosedur, teman-teman sudah tahu ya cara menggunakan metode Pikot-Pikot dan juga PCC. Nah, baik, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu prosedur literatur search and strategi dengan metode Pikot-Pikot menggunakan database. Jadi tahap yang pertama adalah teman-teman sekalian perlu buat logika awal dan terminologi kunci dari topik yang kita pilih. Nah, seperti yang kita lihat dari contoh kasus yang tadi ya. Nah, di sini kalau dilihat dari kasusnya dia menggunakan metode Pikot ya, bukan Pikot, karena kita lihat dia tidak ada T-nya, tidak ada time-nya atau waktunya. Sehingga di sini kita identifikasi untuk P-nya itu adalah pregnant woman with anemia. Oh iya, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau misalkan teman-teman menggunakan database basis internasional atau luar, nah kalian harus menggunakan bahasa Inggris, kecuali mungkin Google Scholar. Nah, Google Scholar itu dia boleh menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, untuk I-nya itu intervensinya adalah oral iron supplement atau suplemen zat besi oral. Nah, sedangkan untuk C-nya itu bukan no iron supplement ya, maaf di sini saya salah. Tapi not using supplement, atau teman-teman bisa menghilangkan untuk C-nya komparasinya, karena memang dalam kasus tidak dituliskan. Nah, kemudian untuk O-nya itu adalah increase hemoglobin level atau meningkatkan level atau kadar hemoglobinnya. Nah, lalu yang tahap kedua adalah pikirkan kata sinonim atau terminologi yang sejenis dari setiap kata kunci yang digunakan. Nah, dalam hal ini kita melihat atau mencari persamaan katanya. Jadi contohnya seperti ini. Untuk P tadi kan kita mendapatkan pregnant woman ya. Nah, jadi kita cari sinonim dari kata pregnant woman itu tadi. Jadi boleh menggunakan kata pregnant individual atau expecting mother atau expectant mother, seperti itu. Nah, kemudian untuk I-nya tadi. Nah, di sini untuk sinonimnya bisa teman-teman lihat dia bisa menggunakan kata iron atau Fe. Jadi ini nama lain dari zat besi ya, atau oral iron tablet, seperti itu. Nah, begitupun dengan untuk
komparasi atau pembandingnya dan juga outcome-nya. Jadi disesuaikan saja teman-teman. Atau kalau misalkan dianggap susah, boleh tidak menggunakan sinonim tersebut. Nah, selanjutnya aplikasikan penggunaan Boolean operator. Jadi Boolean operator ini terbagi menjadi 3 ya. Jadi menggunakan kata OR. Jadi OR ini digunakan untuk menggabungkan kata-kata alternatif atau sinonim sehingga dapat memperluas hasil pencariannya. Nah, kemudian yang kedua adalah AND. Nah, AND ini digunakan untuk menggabungkan konsep-konsep yang dimana bertujuan untuk mempersempit hasil pencarian agar hasilnya itu lebih spesifik. Nah, selanjutnya adalah not. Nah, not ini digunakan untuk mengecualikan terminologi tertentu dari pencarian. Jadi, misalkan teman-teman sekalian mau mencari data terkait hipertensi, tapi tidak mau datanya itu ada kata kata stroke. Nah, teman-teman boleh menggunakan kata not. Jadi, hipertensi not stroke. Ya, secara garis besarnya seperti ini teman-teman. Jadi tadi kan sudah dapat identifikasi ya, sudah diidentifikasi terkait pikonya. Kemudian juga sudah diidentifikasi terkait persamaannya atau sinonimnya. Jadi misalkan seperti ini, pregnant woman or expectant woman or expectant mother or gestasi woman. Nah, kemudian contoh lainnya kayak oral iron supplement or oral iron tablet or FA. Nah, kemudian contoh lainnya lagi itu untuk outcome-nya ya, increase hemoglobin level or elevate hemoglobin level dan seterusnya. Nah, sehingga di akhirnya itu dari ketiga contoh ini kita akan gabungkan menjadi satu. Jadi untuk penggabungannya itu kita menggunakan kata and. Nah, jadi seperti ini, pregnant woman or expectant woman and oral iron supplement or oral iron tablet or FA or peri compounds and increased hemoglobin level. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah belajar memahami teknik-teknik lanjutan seperti simbol truncation dan juga simbol Wilcott. Nah, teman-teman mungkin tadi melihat dari hasil kesimpulan ini ada di tengah katanya itu ada tanda tanya, kemudian ada juga tanda bintang atas. Nah, inilah yang disebut dengan teknik lanjutan atau simbol truncation atau asterisk atau tanda bintang ini. Nah, tanda ini digunakan untuk memungkinkan pencarian kata yang berakhiran sama dengan kata kunci dasar yang dicari. Nah, contohnya seperti pregnant ini. Nah, biasanya ada yang menuliskan kata pregnant, tetapi ada juga yang menggunakan pregnant tanpa akhiran T seperti itu. Atau contoh lainnya kayak child. Nah, child, penggunaan kata child, kemudian kita berikan tanda bintang. Pencarian ini akan mencakup child, kemudian children, dan juga childhood seperti itu ya. Nah, kemudian ada simbol Wilcott. Nah, simbol Wilcott ini atau simbol tanda tanya ini digunakan untuk mengganti satu huruf, jadi mempermudah pencarian alternatif ejaan. Jadi contohnya yang bisa kita lihat di sini ada wom lalu tanda tanya n. Nah, di sini woman ini mencakup kata woman dan juga woman. Jadi woman, woman seperti itu ya. Nah, selanjutnya gunakan jenis database yang Anda inginkan lalu masukkan kata kunci atau terminologi yang telah disusun. Jadi seperti ini, bisa kalian buka Google kemudian klik PubMed. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, jangan lupa login menggunakan akun. Nah, kemudian kita masukkan kata kuncinya. Lalu selanjutnya adalah kita klik search. Nah, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, dari hasil ini bisa teman-teman sekalian lihat ya. Nah, tetapi juga ada pada saat kita mengklik link PubMed, biasanya tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, jangan lupa masukkan kata kunci, kemudian search in PMC, kita klik. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah ini ya, di sini teman-teman bisa lihat di PMC, kita pilih PubMed. Oke, kita klik. Nah, kemudian kita search.
Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi sama dengan yang pertama tadi. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat hasilnya 951. Nah, untuk selanjutnya adalah kita filter. Jadi kita filter. Nah, teman-teman sekalian, di sini bisa kalian lihat ya. Jadi bisa kalian klik free full text kalau misalkan kalian mau mengakses data yang free atau gratis. Kemudian untuk tipe artikelnya bisa kalian klik sesuai dengan keinginan kaliannya. Contoh seperti ini, clinical trial, kemudian kita klik meta analysis, atau klik juga yang randomize. Nah, kemudian kita klik review, tapi kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan artikel review, kita bisa klik kembali. Nah, atau bisa kita gunakan ya, cari artikel systematic review. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk publikasi date-nya bagaimana? Jadi kita gunakan contoh 5 tahun terakhir seperti yang tadi ya. Jadi kita klik 5 tahun atau 10 tahun, atau kita mau custom. Jadi sesuai dengan keinginan. Tetapi kalau misalkan untuk pencarian KTI atau skripsi, biasanya kita disuruh atau diinstruksikan untuk mencari publikasi 5-10 tahun seperti itu. Nah, maka di sini bisa kita lihat dari hasil 991 menjadi 28 hasil. Ya, jadi ada 28 hasil artikel. Nah, contoh kita buka salah satunya seperti ini. Kemudian kita klik VMC untuk melihat jurnal yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mentranslate pakai bahasa Indonesia, bisa klik kanan, kemudian kalian klik terjemahan ke Indonesia. Ini teman-teman sudah bisa lihat, ini sudah berbentuk atau tertranslate menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Oke. Nah, kita ambil contoh lainnya. Kita kembali dulu, kita klik artikel yang lainnya, contohnya ini. Oke, kita klik. Nah, kemudian untuk mendownload kita klik free-nya. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang tertulis seperti ini ya, yang PDF, nah itu bisa kalian klik. Jadi dia basisnya free, jadi bisa diakses secara gratis. Nah, kita klik. Oke, kita tunggu. Oke, nah maka dia akan tampil seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik tanda panah bawah ini, download. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut kita ambil contoh penggunaan database lainnya seperti Google Scholar. Jadi tinggal kalian klik di telusur Google, klik kata Google Scholar. Oke, kita klik. Ini yang dipilih ya, Google Scholar. Kita klik. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan kata kuncian tadi menggunakan metode picot. Kita masukkan kata kuncinya, lalu klik tanda search. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Jadi bisa kalian lihat ada sekitar 17.300 pencarian menggunakan kata kunci ini. Nah, selanjutnya kita filter. Jadi bisa kalian lihat teman-teman, di sini ada urutan menurut relevansinya, kemudian jenis artikelnya. Nah, juga terkait publikasi date-nya ya, ada juga publikasi date-nya. Nah, ada sekitar 14.500, soalnya tadi tercentang mencakup kutipan ya. Nah, ini kita tidak centang. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau menggunakan 5
tahun terakhir. Nah, kalian bisa klik rentang khusus, kemudian masukkan tahunnya. Nah, ini dari hasil yang puluhan ribu tadi menjadi 2670. Lalu untuk urutan menurut relevansinya, nah semua jenisnya. Nah, kalau misalkan kita klik artikel kajian, nah di sini hasilnya hanya sekitar 912. Nah, kita buka salah satu contohnya, contoh artikelnya, kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan artikelnya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mentranslate seperti yang tadi, klik kanan, kemudian klik terjemahan ke Indonesia. Nah, untuk download tinggal kalian klik PDF-nya, lalu klik tanda panah bawah, download. Nah, jadi begitu teman-teman cara pencarian strategi jurnal dengan menggunakan metode Picopicot menggunakan database. Nah, jika kalian ingin mensimpan hasil pencarian agar Anda tidak perlu mengetik ulang kata kunci, bisa menggunakan trik seperti ini ya. Jadi kita klik save. Nah, ini ada pilihan untuk selectionnya, ada all display result. Nah, untuk formatnya mau menggunakan PubMed, abstract atau CSV. Nah, contoh kita gunakan summary atau teks. Nah, kemudian kita klik create file, maka dia akan terdownload. Nah, kita coba buka, hasilnya akan seperti ini. Jadi dia dalam bentuk sitasi ya, sitasinya seperti itu. Atau bisa kita kirim menggunakan email atau langsung kita klik send to. Nah, di sini juga ada untuk result by year-nya, bisa kita klik tanda panah bawah ini, download, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini hanya dituliskan terkait timeline resultnya ya. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini terkait literatur searching strategi dengan metode Picopicot menggunakan database. Jangan lupa di pertemuan selanjutnya masih tetap cara mencari jurnal dengan literatur searching metode Picopicot tetapi menggunakan aplikasi Publish or Perish. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.